Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Siska dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Miftah Khairiyah, NPM 20 200 1500 280. Saya kelas R4C. Hari ini saya akan menampilkan video praktik layanan bimbingan dan kelompok. Jadi dalam layanan bimbingan kelompok ini saya menggunakan topik tugas. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu topik tugas. Topik tugas adalah topik yang sebelumnya telah ditentukan oleh PK atau pemimpin kelompok. Mengapa saya mengambil topik ini? Karena waktu itu saya pernah bermain sosial media Twitter. Nah, di Twitter ini saya melihat bahwa siswa-siswa kelas 12 ataupun mahasiswa baru yang nantinya akan mengikuti perkuliahan masih bingung tentang stereotip masyarakat yang mengatakan bahwa jika tidak ikut organisasi maka sulit untuk diterima kerja. Nah, untuk itu dalam topik tugas ini saya menggunakan pembahasan tentang organisasi. Selanjutnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan kata ataupun tindakan saya yang tidak berkenan di dalam video. Lalu mohon maaf sekali atas kesalahan-kesalahan sinyal yang kurang bagus. Lalu kepada teman-teman juga saya mohon untuk menyimak video dari saya. Saya membuka tangan selebar-lebarnya kepada teman-teman dan khususnya Ibu Siska untuk memberikan saran dan kritik kepada saya agar kesalahan-kesalahan yang saya perbuat ataupun kekurangan-kekurangan yang ada di video layanan bimbingan kelompok saya dapat diberitahukan agar nantinya saya bisa berkembang lebih baik lagi. Kalau begitu tidak usah lama lagi teman-teman, silahkan menyimak video praktik layanan bimbingan kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kakak ingin mengucapkan terima kasih yang banyak kepada kalian semua karena telah menghadiri acara kakak pada hari ini. Gimana kabarnya teman-teman, pada sehat semua? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah kalau sehat semuanya ya. Kalau gitu, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Adakah yang ingin memimpin doa? Ayo angkat tangan. Saya, Bu. Oh, oke. Silakan. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan kegiatan pada pagi hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya telah membantu kakak untuk memimpin doa. Nah, sebelumnya kakak mau tanya nih sama teman-teman. Teman-teman tuh pernah nggak sih mengikuti layanan bimbingan kelompok? Belum Kak. Belum pernah Kak. Oh, belum pernah ya. Kalau gitu teman-teman tahu nggak apa itu layanan bimbingan kelompok? Mungkin ada yang tahu? Bimbingan dalam kelompok kan maksudnya bimbingan tapi dibahasnya tuh bersama-sama gitu berkelompok. Wah, benar ya yang dibilang sama teman kalian. Ada lagi yang ingin menjawab? Yang tahu? Oke, nggak ada ya. Jadi kakak mau jelasin, layanan bimbingan kelompok adalah sebuah layanan, salah satu layanan bimbingan dan konseling, yaitu dengan cara dilakukan per kelompok. Biasanya anggotanya 7 sampai 10 orang. Nah, dalam layanan bimbingan kelompok ini, kita membahas sebuah topik permasalahan. Di topik itu, kita akan berdiskusi, mengutarakan pendapat masing-masing, lalu kemudian kita akan mencari solusinya juga bersama.
Kalau gitu, teman-teman ada yang tahu nggak nih tujuan dari layanan bimbingan kelompok ini? Saya Siapa Kak yang mau izin menjawab. Saya Kak Oke, izin menjawab. boleh. Itu biar nggak malu kalau kerja sendirian Kak. Iya benar ya. Tujuan layanan bimbingan kelompok ini biar nggak malu juga kalau misalnya layanan bimbingannya tuh sendirian, kan karena ini berkelompok, jadinya kita bisa ngebahas sama-sama, berdiskusi sama-sama. Ada lagi yang ingin mengutarakan pendapatnya? Buat belajar. Lagi gangguan sinyal ya? Yang lain gimana? Sudah stabil belum Kak sinyal saya? Iya, udah. Ya, jadi buat belajar untuk bisa lebih berani bicara di depan umum. Iya, benar banget ya apa yang dibilang sama teman kalian. Nah, selain itu juga tujuannya biar kita bisa lebih meningkatkan kepercayaan diri untuk berbicara di depan umum, mengungkapkan pendapat kita, ataupun menentang, mengungkapkan argumentasi-argumentasi yang ada di pikiran kita gitu ya. Jadi teman-teman tuh nggak usah ngerasa malu dalam, nggak usah merasa malu, nggak usah takut dalam mengungkapkan pendapatnya di sini, oke? Ada lagi nggak yang ingin berpendapat? Salsa Kak, salsa. Jadi boleh. menurut salsa yaitu untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi ya Kak. Wah iya benar banget Salsa. Salah satunya itu juga kan karena dalam lingkup kelompok jadinya kita bisa mencoba nih sosialisasi lingkup kecil dulu sebelum kita ke lingkup yang besar yaitu masyarakat. Nah ada lagi nggak yang ingin berpendapat? Kak, saya itu juga untuk menambah pengalaman juga ya Kak. Oh iya benar. Nah jadi yang dijawab sama teman-teman semuanya udah mencakup sama tujuan layanan bimbingan kelompok ya. Jadi selain untuk pemahaman, bimbingan kelompok juga kita dapat menambah wawasan, menambah informasi, menambah pengetahuan dari topik-topik yang akan kita bahas ini. Jadi kita bisa tahu nih pendapat-pendapat teman lain kayak gimana. Jadi benar-benar kita dapat ilmu yang berharga, nggak cuma dari teori aja. Nah, kalau kan tadi kita udah tahu pengertian, tujuannya. Nah, sekarang Kakak mau kasih tahu ke kalian tata cara dalam kegiatan ini ya. Nah, yang pertama itu terdapat posisi duduk. Umumnya dalam layanan bimbingan kelompok, posisi duduk itu melingkar. PK, yaitu pemimpin kelompok, kakak sendiri, duduk di tengah-tengah dan dilingkari oleh kalian sebagai anggota kelompok. Nah, karena kita ada keterbatasan, jadi tidak apa-apa ya kalau misalnya kita tetap melaksanakannya melalui Zoom. Nah, yang kedua, itu setelah melakukan posisi duduk, PK bisa memberikan sebuah topik permasalahan yang nantinya akan dibahas, lalu didiskusikan bersama, yang kemudian dicari solusi permasalahannya. Nah, setelah dicari solusi permasalahannya, dibuatlah kesimpulan, lalu kita akan melakukan sebuah komitmen setelah mengetahui permasalahan yang ada, baiknya kalian akan melakukan komitmen seperti apa, seperti itu. Lalu dan yang terakhir, teman-teman setelah melakukan kegiatan hari ini bersama kakak, apakah teman-teman ingin melanjutkan kembali atau hanya sampai di sini saja? Kita juga akan membahas itu di akhir kegiatan ya. Nah selanjutnya kegiatan akan diakhiri dengan berdoa. Gimana teman-teman sampai sini? Ada yang belum paham atau udah ngerti semua? Kalau ingin ditanyakan silakan ya. Insya Allah sudah paham Kak. Insya Allah sudah paham Kak. Oke, kalau sudah paham semuanya ya. Selanjutnya, kakak ingin memberitahukan nih peraturan-peraturan ataupun hal-hal yang harus kalian perhatikan selama mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelompok ini ya. Nah, yang pertama itu kalian dapat aktif dalam berdiskusi, mengemukakan
ide kalian, mengemukakan gagasan kalian, atau mengemukakan argumentasi kalian. Misalnya kalian nggak setuju sama pendapat siapa gitu. Nah, kalian boleh mengutarakannya, tapi dengan bahasa yang sopan ya. Nah, selanjutnya, teman-teman ini secara sukarela mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini tanpa paksaan siapapun. Nah, selanjutnya kalian harus menaati norma-norma yang berlaku. Nah, dalam kegiatan ini norma-normanya itu seperti nggak gaduh saat layanan ini berlangsung, atau saat kalian ingin bertanya atau mengutarakan pendapatnya, kalian harus angkat tangan terlebih dahulu ya. Jadi nggak ada nanti yang serobot-serobot, karena semuanya bakalan dapat hak sama rata untuk mengungkapkan pendapatnya. Nah, yang terakhir ini, Kakak harap teman-teman tuh bersedia untuk merahasiakan hal-hal yang bersifat pribadi yang nanti akan kita bahas, ataupun nanti ada yang teman-teman lain bahas tentang hal-hal pribadinya. Jadi Kakak harap teman-teman nggak membocorkan ke orang lain setelah kegiatan layanan ini berakhir. Nah, gimana? Apakah teman-teman bersedia dengan hal yang tadi Kakak udah jelaskan? Bersedia, Kak. Bersedia. Oke, baik. Jadi sepakat ya semuanya, teman-teman. Nah, kalau gitu Kakak mau nanya nih, karena kita udah sepakat ya, kalian itu saling kenal nggak sih satu sama lain? Kak, udah kenal. Ada yang udah kenal, ada yang belum kenal kayaknya, Kak. Oh, ada yang udah kenal, ada yang belum kenal. Nah, kalau gitu gimana kita perkenalan dulu ya? Perkenalannya dimulai dari Kakak, gimana? Jadi, Kakak mulai ya. Nama Kakak itu Miftah Khairiyah. Kakak kuliah di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, Prodi Bimbingan dan Konseling. Saat ini semester 4. Nah, teman-teman selanjutnya bisa memperkenalkan diri, nama teman-teman, nama lengkap, sama nama panggilan teman-teman, sama teman-teman sekarang ada di kelas berapa. Oke, siapa yang mau duluan? Saya, Kak. Oke, boleh, Agnes. Perkenalkan, nama saya Agnes Novitasari, biasa dipanggil Agnes. Sekarang saya kelas 12. Oke, selanjutnya. Nama saya Wulia, saya bisa dipanggil Zuka, saya kelas 12 juga. Oke, hai Zuka, selanjutnya. Saya Saya akan perkenalkan diri. Riana dulu. Oke, makasih ya. Saya namanya Riana Dwi Rahmawati, biasa dipanggil Riana, kelas 12. Oke, Riana, hai. Selanjutnya. Saya Muhammad Rusdi, saya bersekolah di SMA Al-Azhar kelas 12. Oke, hai Rusdi, selanjutnya. Hai Kak, perkenalkan nama saya Salsa Bila, sering dipanggil Salsa. Saya juga sama seperti teman-teman lainnya, yaitu kelas 12. Oke, hai Salsa. Selanjutnya teman-teman. Saya ya Kak. Perkenalkan, nama saya Sanituka Salsabil Nabila, saya juga kelas 12. Oke, hai Sani. Ya, selanjutnya. Saya Kak. Baik. Siapa dulu nih? Siapa dulu? Kak Faizal aja dulu. Perkenalkan nama saya Muhammad Faizal, bisa dipanggil Ical. Oke, hai Ical. Selanjutnya. Oke, perkenalkan nama saya Alif Fatul, biasa dipanggil Alif, kelas 12. Oke, hai Alif. Selanjutnya teman, ada lagi? Nama saya Muhammad Fauzan, bisa dipanggil Fauzan, saya juga kelas 12. Oke, ayo Fauzan. Udah perkenalan diri semuanya ya teman-teman. Nah, karena kita udah saling kenal, gimana kalau kita main game? Tapi sebelum itu, Ibu mau minta tolong nih, ada yang bisa share screen? Saya bisa, Ibu. Ada yang bisa? Oh, oke. Nanti kakak kasih via chat ya.
Oke, udah ada, udah masuk. Sudah, itu gamenya mau ditampilin sekarang, Kak? Iya. Kita main game dulu ya teman-teman biar semangat. Jadi gamenya itu tebak emoji. Nanti kakak bakalan nampilin PowerPoint. Nanti kalian bisa tebak nama-nama kota ya. Pada siap semuanya? Siap, Bu. Siap, Kak. Ya, Kak. Oke, ayo lanjut Zuka. Nah, kira-kira nama kota apa nih? Kak, saya nggak tahu. Apa-apa? Bekasi. Iya, betul. Selanjutnya. Nih, ada yang tahu gak ini? Aku. Sukabumi. Oh iya, benar. Selanjutnya. Ada yang tahu nggak nih? Ini sih nama pulau, bukan nama kota kayaknya. Oh iya ya, benar juga. Tapi ada yang bisa nebak nggak? Aku bisa. Apa, Alif? Bali bukan? Iya, betul. Ayo selanjutnya. Zuka. Nah, selanjutnya. Aku tahu. Apa, Alif? Singaraja. Iya, betul. Alif banyak nebaknya ya. Ayo yang lain. Ini apa? Lampung. Gampang nih. Lampung. Ya, betul. Ayo selanjutnya. Zuka. Nah, Surabaya. Iya, betul. Selanjutnya. Tasik. Iya, betul. Rusdi. Wah, hebat-hebat tebaknya. Ini terakhir. Apa nih? Krokodil permen apaan ya? Ayo apa? Kebumen. Bukan, salah. Kayaknya bisa. Boyolali. Ya, betul. Oke. Udah selesai ya, teman-teman. Gimana? Seru nggak gamenya? Seru, Kak. Lagi. Banget loh, Kak. Nanti ya permainannya setelah kita selesai kegiatan lagi. Nah, tadi mau nebak nggak dapat. Iya, nanti kita main lagi ya. Nah, karena udah pada semangat nih, kakak lanjutin ya. Sebelumnya kakak mau ingetin kembali. Jadi, layanan bimbingan kelompok itu adalah sebuah layanan, salah satu layanan bimbingan dan konseling, di mana kita per kelompok, dalam sebuah kelompok, itu membahas sebuah topik permasalahan yang kemudian akan dicari solusinya. Nah, gimana? Udah siap semua teman-teman? Siap, Kak. Siap, Kak. Oke. Nah, dalam kegiatan layanan bimbingan kelompok ini, kakak ingin menggunakan topik tugas. Apa sih topik tugas itu, Kak? Jadi topik tugas itu adalah topik yang sebelumnya sudah ditentukan oleh pemimpin kelompok, yaitu kakak sendiri. Nah, topik tugas yang akan kakak angkat pada layanan bimbingan kelompok pada hari ini, yaitu topik tentang organisasi. Karena kalian udah kelas 12, kan udah pada dikit lagi mau lulus nih. Nah, pasti banyak kan dengar kakak-kakak yang kuliahan tuh bilang, kalau misalnya nggak ikut organisasi pas kuliah, nggak ada pengalaman, nanti susah Kak cari kerjanya. Pernah dengar nggak kayak gitu? Pernah, Kak. Pernah banget, Kak, sering. Nah ya teman-teman, untuk itu kakak ingin mengangkat topik ini biar teman-teman tahu seberapa pentingkah organisasi itu. Nah, kalau gitu sebelum dibahas lebih lanjut, menurut kalian nih, penting nggak sih kita... Ayo, ada yang mau pendapat?
Ibu bisa diulangi tadi suaranya putus-putus. Oh, oke kakak ulangin ya. Jadi kan tadi kakak memilih topik tentang organisasi. Nah, menurut teman-teman ini semuanya penting nggak sih kita itu sekarang ngebahas tentang organisasi? Teman-teman ada yang mau jawab? Penting, Kak. Oh, penting ya. Ada lagi yang ingin mengutarakan pendapatnya? Saya Kak, Boleh, Sani. penting karena kita biar tahu sebenarnya tuh organisasi tuh apa namanya buat nunjukin emangnya seberapa penting organisasi buat nyari kerja. Karena kan tadi yang seperti bilang bahwa banyak juga yang bilang kalau orang yang tidak berorganisasi akan sulit untuk mendapat pekerjaan. Iya, benar ya, Sani. Yang dikatakan Sani itu benar. Nah, kamu nih, kalau misalnya dari skala 1 sampai 10, menurut teman-teman, penting nggak sih mengikuti organisasi di perkuliahan? Ayo, siapa yang mau jawab? Menurut saya 7, Kak. Wah, menurut Agnes skalanya 7 ya. Nah, menurut teman-teman yang lain gimana? Kalau menurut saya 7 sih, karena penting juga manfaat positifnya dalam berorganisasi. Kita mendapatkan relasi yang lebih banyak, kita mendapatkan teman, kita dapat berbicara di depan orang banyak. Tetapi dengan kuliah, tapi negatifnya kuliah kita dapat terganggu nilainya, mungkin kita tidak bisa lulus dengan tepat, jasa seperti itu. Wow, bagus ya pendapat dari Rusdi. Nah, teman-teman ada yang setuju nggak atau ada yang merasa argumentasinya Rusdi ini kurang tepat? Gimana? Ayo utarakan pendapatnya aja. Aku ingin berpendapat, Kak. Kalau menurut aku berbeda dari Rusdi dan Agnes. Kalau menurut aku skalanya adalah 5. Kenapa 5? Karena biar balance antara urusan sekolah dan urusan dengan organisasi. Karena kalau misalnya organisasinya terlalu berat, takutnya persentase untuk tugas-tugas kuliah itu lebih sedikit, yang mana nanti kita lebih tidak efektif dalam menjalankan tugas-tugas kuliah setiap harinya. Wah, bagus ya pendapat Salsa. Jadi menurut Salsa nih, organisasi skalanya 5 ya. Jadi emang benar juga harus balance antara organisasi, antara nilai akademik gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang ingin berpendapat lagi? Mungkin kalau konteksnya di lingkungan sosial, menurut saya 9 sih, Kak. Oh, jadi kalau misalnya menurut Rusdi, kalau misalnya di kuliah skalanya 7, kalau di sosial skalanya 9. Oke. Karena yang dilihat dari lingkungan sosial, orang baik sama orang pinter. Kalau kita nggak bisa pinter, ya kita harus baik. Oh iya, benar. Bagus banget ya pendapat Rusdi. Ya. Oke. Karena kita udah ngebahas nih skala pentingnya, jadi menurut kita semua organisasi itu cukup penting ya di perkuliahan, apalagi menurut Rusdi juga sangat penting di masyarakat. Nah, kan kita udah ngebahas seberapa penting organisasi nih, teman-teman tahu gak sih apa itu definisi dari organisasi? Ayo, siapa yang tahu? Aku tahu, Kak. Iya, apa? Di sebuah organisasi itu merupakan kumpulan beberapa orang yang terikat dalam suatu peraturan dan ingin memiliki tujuan yang sama. Jadi bergabung dalam satu organisasi guna mewujudkan tujuan tersebut. Wah, benar banget yang Alifa bilang ya, udah lengkap semua definisi dari organisasi. Nah, karena kita udah ngebahas tadi pentingnya organisasi dan apa itu organisasi, sekarang kakak mau tanya ini sama teman-teman, menurut teman-teman apa sih manfaatnya untuk ikut organisasi? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Kak, berpendapat. Ya, Riana. Kalau menurut saya, manfaat dari organisasi buat menambah pengalaman sama nambah relasi. Wah, iya pendapat Riana benar banget ya. Nah, teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan pendapat Riana selain menambah relasi?
Saya ingin berpendapat, menurut saya dengan berorganisasi juga bisa mengasah soft skill juga sih, kan pembelajaran buat bersosialisasi itu kan tidak ada teorinya gitu, jadi kita harus langsung praktek. Nah dari situ kita belajar bersosialisasi. Benar banget Zuka. Jadi salah satunya juga dengan berorganisasi tuh kita jadi bisa langsung praktek ya tentang bersosialisasi ke masyarakat yang lebih luas. Nah selanjutnya ada yang ingin berpendapat lagi? Mempererat dominana. Ayo angkat tangannya Ayo, dulu. Kak. Oke, terus di Mempererat hablum minanas, Kak. Ikatan sesama Hablum minanas. manusia. Oh iya benar. Seperti yang dibilang kan manusia itu makhluk sosial. Nah selanjutnya kalau Salsa, pendapat Salsa gimana? Nah, kalau menurut Salsa agak berbeda pendapatnya, Bu. Nah, untuk manfaat dari organisasi ini, setiap orang memiliki caranya masing-masing dan setiap orang memiliki cara menangkap informasinya masing-masing. Jadi, Jadi manfaatnya itu tergantung orang itu menyikapi organisasi itu seperti apa. Misalnya ketika orang itu mengikuti organisasi hanya untuk mencari nama atau cari muka, nah berarti manfaat yang dia rasakan seperti itu. Tapi sesungguhnya menurut Salsa, ketika kita mengikuti organisasi, kan tadi sudah dijelaskan sama Kak Alifa tuh, kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang memiliki visi dan tujuan yang sama. Oleh karena itu, mungkin salah satu manfaat dari mengikuti organisasi ini adalah untuk memperpanjang dan memperbanyak relasi. Oh iya, bagus banget ya jawaban Salsa. Jawaban yang teman-teman lain sebutkan udah benar sekali manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dari mengikuti organisasi. Nah, selanjutnya menurut teman-teman kira-kira ada gak sih dampak negatif atau kekurangannya dari organisasi itu apa? Ayo, ada yang mau menyebutkan? Itu yang seperti saya jelaskan tadi, Kak. Dapat mengganggu jam kuliah kalau terlalu berat. Ya benar ya, kalau misalnya kita nggak bisa memanajemen waktu, jadi jamnya bakalan bentrok kayak gitu ya. Selanjutnya ada lagi yang ingin memberikan pendapat? Menurut saya kekurangannya juga kadang dampak negatifnya itu kalau misalnya kita ketemu atau berada di organisasi yang politik. Organisasinya tuh terlalu tidak sehat gitu Kak. Jadi bertemu dengan orang yang suka sikut menyikut atau saling menuduh atau saling menjelekkan satu sama lain hanya untuk mencari muka ke orang yang ibaratnya jabatannya lebih tinggi dibandingkan kita gitu Kak. Oh, bagus ya pendapat Agnes, benar-benar. Nah, kalau misalnya menurut Sani ini gimana nih? Kalau menurut saya dampak negatifnya itu benar seperti yang sudah dibilang sama Rusdi dan Agnes, bisa mengganggu tugas-tugas sekolah jadi terbengkalai apabila nggak bisa manajemen waktu dengan baik, dan juga kalau tujuan dari organisasi tersebut hanya untuk cari muka, ya percuma juga sih, gitu Kak. Oh, baik-baik. Jadi setelah ternyata ada dampak negatif juga ya dari mengikuti organisasi, tergantung kitanya menyikapi organisasi itu seperti apa gitu ya teman-teman. Tapi menurut teman-teman ini masih penting kan organisasi itu, atau balance aja seperti yang Salsa bilang tadi setelah kita bahas dampak negatif dan manfaat-manfaatnya? Gimana menurut teman-teman? Penting jika memang balance ya. Oke, yang lain? Saya Kak. Oh iya, Sani boleh? Iya, menurut saya tetap penting, tapi juga harus balance gitu. Jangan ada yang berat sebelah. Oh iya, benar banget ya pendapat Sani. Ya, organisasi itu penting, tapi juga sama kegiatan-kegiatan lain yang juga bisa menambah skill kita, seperti harus nilai-nilai akademiknya juga dipantau ya, jangan terlalu mengurusi organisasi aja, jadi harus balance. Oke. Nah, karena kita udah tahu nih, ternyata organisasi itu harus balance. Nah, menurut teman-teman gimana sih kita
menanggapi atau menyikapi orang-orang yang masih terkena stereotip kalau misalnya organisasi itu segalanya, organisasi itu penting. Kalau misalnya nggak ikut organisasi. Oke, baik teman-teman, makasih ya semuanya udah mau gabung kembali. Karena tadi Zoom-nya nggak unlimited, jadi terpaksa kita join kembali ya. Ini anggotanya belum lewat semuanya ya, tadi kita ada 9. Yang 2 lagi kemana? Fauzan sama ini Ical, ada yang tahu? Kayaknya gangguan sinyal deh, Bu. Biasa Bu, soalnya mau hujan juga kan, Bu? Iya. Oh, ya udah kalau gitu kita lanjutkan dulu ya sambil menunggu Fauzan dan Ical. Nah, tadi teman-teman kan udah tahu nih sama-sama penting ternyata organisasi itu selain ada manfaat positifnya, tapi ada dampak negatifnya juga. Nah, tadi juga teman-teman udah bilang kalau misalnya organisasi itu harus balance. Nah, menurut teman-teman nih, gimana tanggapan teman-teman atau apa yang sikap teman-teman ambil kalau misalnya teman-teman masih ada orang yang ngerasa kalau misalnya organisasi itu segalanya, kalau misalnya organisasi itu yang paling penting gitu, organisasi itu nggak bakalan bisa ngebuat kita cepat masuk kerja gitu. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Pendapat teman-teman? Menurut saya bisa dengan mengasah soft skill sih, Kak. Soft skill-nya tuh kayak misalnya mulai belajar bahasa Inggris, mulai memahami tentang gimana sih cara pakai Excel atau Word atau ikut kursus-kursus yang kayak gitu-gitu, Kak. Jadi menurut Agnes kayak gitu ya. Jadi kita buat orang-orang yang lebih mentingin organisasi, lebih baik kayak kita lebih mengasah juga skill soft skill yang nantinya bakal bermanfaat juga di dunia kerja gitu. Kalau menurut ada yang Kak, izin jawab, bisa juga dengan banyak ikut volunteer, Kak. Oh iya. Terus ada lagi yang ingin berpendapat? Saya, Kak. Iya, boleh. Menurut saya bisa masuk langsung ke dunia kerja kayak magang atau part-time gitu. Oke. Ada lagi yang ingin berpendapat lain? Ayo Rusdi coba mengemukakan pendapatnya. Gimana kalau menurut Rusdi? Ya kalau menurut saya sih ya bagus sih. Sama pendapat saya sama sih sama kayak yang lain. Jadi saya tidak berpendapat banyak. Oke. Ada lagi yang ingin berpendapat? Kalau misalnya menurut Alifa gimana? Dari aku setuju dengan yang dikatakan teman-teman karena dari beberapa bidang yang tadi disampaikan oleh teman-teman itu di sana kita bisa mengasah keterampilan dan ilmu kita bersosial sih, Kak. Oh, oke. Nah, jadi yang tadi teman-teman sebutin itu juga termasuk solusi ya, solusi kita menghadapi orang-orang yang stereotipnya itu organisasi lebih penting kayak gitu. Nah, setelah teman-teman udah tahu nih solusi-solusi yang lain, solusi dari stereotip itu, kira-kira teman-teman punya motivasi apa? Misalnya teman-teman jadi pengen ikut volunteer Kak, kayaknya seru kayak gitu. Kalau teman-teman gimana? Saya, Kak, mau ikut volunteer. Oh, volunteer ya, Agnes. Kira-kira volunteernya bagian apa? Tentang apa tuh? Kalau volunteer, saya lebih pengen yang sosial dan lebih ke bantuin orang sih, Kak. Mungkin kayak donasi atau mungkin bantuin anak-anak yang kekurangan gitu-gitu, Kak.
Ya, bisa juga ngajar anak-anak di jalanan kayak gitu ya, Agnes ya. Oke, selanjutnya. Iya, Kak. Selanjutnya teman-teman ada yang lagi yang punya motivasi lain? Kalau aku pengen ikut kursus sih, Kak. Oh, kalau Alif pengen ikut kursus apa? Kan kita cewek nih ya posisinya, jadi pengen banget ikut kursus jahit sih. Menjahit tuh menurutku asik aja, lihat orang bikin baju terus dipakai sama orang lain tuh seneng gitu loh. Pengen banget bisa menjahit gitu. Wah, iya Alif keren ya. Nah, kalau teman-teman yang lain ada juga nggak nih yang pengen ikut kursus juga kayak Alif, atau ada kursus lain? Ayo, pendapatnya nggak apa-apa. Kalau saya sih sama kayak Agnes, saya pengen volunteer juga, dan kebetulan organisasi yang saya ikuti sekarang juga mirip-mirip volunteer gitu sih Bu. Kita suka kayak open donasi, kayak gitu-gitu, terus suka bantu kalau ada bencana, kayak gitu Bu. Oh, ternyata Zuka udah action langsung ya. Nah, kalau teman-teman yang lain, gimana? Riana, kalau Riana gimana? Kalau saya tertarik belajar bahasa Jepang sih, Kak. Soalnya kan saya suka nonton film-film Jepang gitu. Siapa tahu bisa kerja di sana juga kan. Amin. Semoga terwujud ya. Kalau teman-teman yang lain, ada lagi? Saya, Kak. Kalau saya, iya. Saya mau ikut kursus, terus juga mau lebih banyak belajar bahasa asing. Sadi mau kursus apa tuh kalau boleh tahu? Saya lebih ke kerajinan tangan sih, karena kebetulan juga suka, jadi mau lebih ditingkatin lagi keterampilannya kayak gitu. Oh iya, bagus, bisa jadi ladang bisnis juga ya, kayak bisnis all shop kan banyak tuh sekarang. Nah, ada lagi yang lain? Kalau Salsa gimana nih? Kak, aku mau ikut semuanya Kak, biar banyak keahliannya, biar dimanapun berada aku tidak kesulitan. Salsa hebat ya teman-teman. Ada lagi nggak? Siapa yang mau berapa tapi? Kayaknya Rusti belum ya? Gimana Rusti? Volunteer sih Kak. Misi kemanusiaan aja saya mau. Wah, hebat ya semua teman-teman. Nah, dari yang teman-teman pengen jalanin ini, teman-teman mau nggak komitmen sama kakak untuk setelah selesai kita layanan bimbingan kelompok ini, teman-teman bisa ngejalanin apa yang teman-teman pengenin tadi. Jadi teman-teman di sini nggak cuma ngomong doang, tapi nanti kakak bisa lihat action teman-teman gimana pas dia berkomitmen sama kakak. Siap Kak. Mau Kak. Siap. Oh ya semuanya. Oke, nah kalau gitu karena kita udah sepakat untuk komitmen teman-teman, kayaknya pertemuan kita akhiri sampai di sini ya. Tapi sebelum itu, kakak mau nanya nih, setelah teman-teman membahas topik tentang organisasi tadi dan setelah teman-teman pengen punya keinginan atau motivasi, nah gimana perasaan, gimana pemikiran teman-teman setelah kita ngebahas topik tadi? Ayo, ada yang mau berpendapat? Teman-teman ada yang mau? Oke. Alifah? Di pertemuan kali ini aku merasa dapat banyak informasi, terus kenal dengan beberapa teman baru. Kemudian tahu juga apa yang mungkin jadi kesukaan dari masing-masing teman-teman. Dari tadi yang disampaikan mau ikut volunteer dan mau ikut beberapa kursus kayak gitu sih Kak. Ya, nah pendapat Alifah bagus ya. Selanjutnya kakak juga mau nanya nih, gimana perasaan teman-teman setelah kita ngebahas ini? Teman-teman senang atau enggak? Coba utarakan pendapatnya ya. Seneng banget loh Kak. Wah, bagus ya, Salsa senang. Wah, alhamdulillah kalau misalnya kalian senang ya. Nah, kakak juga mau nanya nih, gimana menurut teman-teman, gimana sikap teman-teman nih kalau ternyata sekitar teman-teman tuh masih memikirkan stereotip yang tadi kalau organisasi itu segalanya. Nah, menurut teman-teman tuh kayak gimana nih? Ayo, ada yang mau berpendapat? Menurut siapa? Salsa dulu atau?
Salsa dulu, ladies first ya, Lus. Oke. Oke, boleh salsa dulu Nah, ya. kalau menurut aku, mari buka mata selebar-lebarnya. Jangan hanya terpaku oleh satu sudut saja. Seperti itu, Kak. Oke, pendapat salsa bagus banget ya. Kalau pendapat Rusdi gimana? Pendapat yang lain dulu, di rumah saya lagi ada yang ngegerinda. Bu, itu berisi kan? Kelihatan ya? Oke, pendapat yang lain gimana nih? Setuju sama pendapat salsa? Kak, Iya, boleh Sani? ya, saya setuju sama pendapatnya Salsa bahwa untuk mendapatkan pekerjaan itu nggak harus ikut organisasi, namun bisa melalui dari teman-teman dengan cara kita bersikap baik sama teman-teman di sekitar dan menolong selagi kita bisa. Jadi teman-teman juga ingat nih bahwa oh dia pernah bantuin saya tentang ini, mungkin nanti bisa direkomendasikan sama dia saat dia dapat pekerjaan gitu. Wah, benar banget ya pendapat Sani. Jadi kita bisa cari koneksi yang banyak. Oke. Selanjutnya ada lagi yang ingin berpendapat? Saya, Kak. Ya, Rusdi. Harus kita membedakan mana prioritas dan mana non-prioritas. Betul banget ya. Jadi kita juga harus membedakan nih prioritas kita itu seperti apa. Jangan sampai karena kita udah terlalu memikirkan organisasi, prioritas yang sebenarnya kita tujuan kita untuk meniti karir atau tujuan kita masuk ke universitas, misalnya dapat nilai yang IPK segini-segini, jadi hancur karena kita terlalu mementingkan organisasi. Nah, sumpah teman-teman keren banget pendapat-pendapatnya. Nah, selain itu, setelah mendengar teman-teman berpendapat, Kakak juga mau teman-teman dapat bertanggung jawab ya sama apa yang udah teman-teman omongin tadi, tentang teman-teman mau ngapain, teman-teman habis kegiatan layan bimbingan kelompok ini ada rencana. Nah, Kakak harap Kakak bisa melihat tanggung jawab teman-teman nih setelah kita selesai melakukan layanan bimbingan kelompok ini. Oke, teman-teman? Nah, sebelum Kakak benar-benar mau mengakhiri, Kakak mau tanya dulu dong, kesan dan pesan teman-teman ini mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelompok sama Kakak gimana? Ayo, ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Kalau dari saya seru Kak, asik, terus juga ya nambah relasi, nambah teman, terus jadi juga bisa melihat berbagai sudut pandang kayak yang Salsa bilang. Oh iya, makasih Agnes. Selanjutnya? Saya Kak. Oke, Riana. Kalau kesan saya selama melakukan bimbingan dengan kakak, saya senang sih Kak. Jadi nambah ilmu dan wawasan baru tentang berorganisasi ya. Terus juga bisa nambah teman. Makasih Kak. Oh iya, makasih juga Riana. Selanjutnya? Aku Salsa. Kesannya sangat menyenangkan. Banyak informasi yang bisa aku dapat. Kita bisa saling tukar pikiran, tukar pendapat, dan lain banyak hal. Pesannya adalah kalau kita nanti ketemu di luar, kita saling sapa ya teman-teman. Bye-bye, terima kasih. Iya, terima kasih juga Salsa. Benar ya, jadi cuma kita kenalan di kegiatan ini aja, kan karena tadi ada yang teman baru juga, jadi kita sama-sama punya banyak relasi kayak yang tadi Sani bilang. Nah, oke, ada lagi nggak yang ingin mengutarakan kesan dan pesannya? Saya Kak. Oke, Zuka. Kalau kesan-pesan dari saya jadi termotivasi buat melakukan yang lain. Kan saya sekarang udah volunteer, terus saya jadi termotivasi kayak apa setelah ini saya ikut kursus seperti itu. Oke, Zuka, hebat banget ya. Biar tetap terus produktif ya, Zuka. Nah, kalau gitu, karena Kakak rasa pesan dan pesannya sudah cukup ya, teman-teman. Ada lagi yang ingin mengutarakan? Kayaknya udah nggak ada ya, teman-teman. Nah, ya. Nah, Kakak mau nanya nih, teman-teman ini kira-kira
mau nggak kalau misalnya minggu depan diadakan lagi layanan bimbingan kelompok ini, atau menurut teman-teman hanya sampai di sini aja layanan bimbingan kelompoknya? Terus Bu, terus. Lain lagi Kak. Terus Lanjut ya. lagi Kak. Oke, kalau mau lanjut, kira-kira teman-teman mau hari apa, terus berapa? Saran saya 2 bulan sekali aja atau sebulan sekali biar menjaga silaturahim. Oh iya, boleh. Kalau menurut yang lain, gimana? Kalau saya seminggu sekali juga nggak masalah, Kak. Wah, Jam seminggu sekali. Kalau yang lain? Tiap hari juga nggak apa-apa, Kak. Jangan tiap hari juga ya. Kan semuanya punya kesibukan yang lain. Kalau yang lain gimana nih? Kira-kira mau kapan lagi? Boleh Kak seminggu sekali. Oke, berarti kita adain seminggu sekali ya. Untuk harinya sama hari Sabtu juga atau gimana? Ya Kak, boleh. Sama aja, Kak, di jam yang sama Disamain juga. aja Kak. Sama-sama. Oh, Bisa aja Kak, sesuaikan. oh iya, nanti berarti kita bakal ngadain pertemuan minggu depan di hari Sabtu jam 1, tapi sesuaikan kondisinya juga ya teman-teman. Nah, untuk topiknya nih teman-teman mau bahas apa nih kira-kira? Ayo, ada yang mau mengusulkan kita mau membahas topik apa? Mau bahas soal ini dong, apa jurusan waktu kuliah dong, asik kayaknya. Kan kita masih kelas 12 nih. Oh iya, jurusan waktu kuliah ya. Nanti kakak pikirin jurusan kuliah yang seperti apa yang akan kita bahas ya. Oke teman-teman, sebelum kita benar-benar mengakhiri kegiatan hari ini, kakak mau mengucapkan terima kasih yang banyak sama teman-teman yang udah mau aktif, yang udah mau membagi pengalamannya, pengetahuannya sama teman-teman yang lain. Nah, kakak harap teman-teman itu bisa mengambil manfaat yang sebanyak-banyaknya dan nggak ngambil hal-hal buruk yang tadi kita bahas. Jangan lupa juga ya sama asas kerahasiaan. Teman-teman juga jangan sampai memberitahukan teman-teman lain tentang hal-hal pribadi yang tadi udah kita bahas. Nah, teman-teman beneran ini mau diakhirin. Sebelumnya ada yang mau mimpin doa dulu gak untuk penutup? Saya Bu, boleh. Oke, Rusdi lagi ya. Oke, Rusdi. Alhamdulillah kita udah menjalani kegiatan pada pagi hari ini. Semoga dapat mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak lupa besoknya. Amin. Untuk kita semua, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan minggu selanjutnya ya. Iya Ibu, terima kasih juga Ibu. Terima kasih teman-teman.